Persebaya kabarnya incar Victor Luis. Bintang PSM Makassar dengan nilai pasar sekitar 5,21 miliar, Victor Luis kembali menjadi sorotan jelang dibukanya bursa transfer Super League 2025-2026. Kabar yang beredar menyebut Persebaya dinilai memiliki proposal paling konkret sejauh ini. Selain Arema dan Persik Kediri, Persebaya muncul sebagai kandidat utama karena kebutuhan mendesak di sektor bek sayap kiri yang musim ini gagal tampil stabil, sehingga nama Victor menjadi prioritas mutlak bukan sekadar opsi rotasi. Ketertarikan klub luar negeri memang muncul, tetapi tidak menggeser posisi Persebaya yang unggul dalam faktor kedekatan regional dan kesiapan slot pemain asing jika transfer benar terrealisasi pada jendela Januari 2026. Victor Luis tampil konsisten sejak bergabung dengan PSM pada 2024-2025. Ia didatangkan dari Valletta secara bebas transfer dan langsung menembus line up utama berkat kemampuan transisi cepat serta kualitas crossing yang tidak dimiliki bek kiri lokal saat ini. Dalam 2 musim terakhir, ia menjadi bagian paling krusial dari struktur serangan Juku Eja, mencatat 53 pertandingan dengan total 4.525 menit bermain. Kontribusi itu menjadikannya komoditas panas yang tak mungkin dibiarkan PSM hengkang tanpa pertimbangan besar. Musim ini saja Victor sudah tampil 12 kali, mencetak 1 gol dan 4 assist, statistik yang menguatkan alasan Persebaya untuk menjadikannya target utama bukan sekedar penjaga kedalaman skuad. Jika transfer ini berhasil, Persebaya bukan hanya menambal kelemahan sektor kiri, tetapi juga meningkatkan kualitas build-up tim yang musim ini masih mudah terbaca lawan. Victor Luis bisa langsung menjadi role krusial dalam fase progresi bola hingga final third. Bajul Ijo kini hanya menunggu kapan negosiasi ditutup tanpa banyak drama. Bocor, Uston Nawawi ungkap misteri pelatih baru Persebaya Surabaya jelang hadapi PSM Makassar. Semua mata kini tertuju ke Persebaya Surabaya yang masih berjalan tanpa komando pelatih kepala jelang bentrok krusial melawan PSM Makassar. Namun teka-teki siapa pengganti definitif belum juga terjawab. Uston Nawawi menegaskan penunjukan pelatih kepala sepenuhnya kewenangan manajemen Persebaya Surabaya. Ia mengaku belum mendapat informasi terkait siapa sosok yang bakal diangkat sebagai pelatih definitif. Menurut saya sendiri tidak ada masalah dan untuk kandidat juga belum ada pemberitahuan, ujar Uston. Ia menambahkan fokus utamanya kini hanya pada persiapan skuad menuju laga selanjutnya tanpa ikut dalam rumor. 2 pekan berlalu tanpa pelatih utama, namun atmosfer latihan Persebaya Surabaya tetap stabil, ritme tetap terjaga, dan staf memastikan standar fisik serta taktik berjalan sesuai rencana. Persiapan jelang duel lawan PSM Makassar semakin dipadatkan. Rumor Bernardo Tavares sempat menghangat sebelum akhirnya mereda setelah agensi sang pelatih memberikan bantahan, sehingga spekulasi kembali mengambang dan membuat publik menahan napas menunggu keputusan resmi. Manajemen Persebaya Surabaya sampai kini belum mengeluarkan rilis apapun, dan hal itu membuat ruang ganti berada pada fase transisi yang menuntut pengelolaan psikologis ketat agar pemain tidak terpengaruh ketidakpastian. Uston menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam diskusi nama-nama yang sengaja dilempar membentuk opini publik. Ia hanya meneguhkan prioritas pada fokus latihan dan menjaga pemain tetap dalam kondisi kompetitif. Sekarang ini masih fokus ke tim saja, ucapnya, memastikan bahwa persiapan melawan PSM Makassar tetap menjadi prioritas, tak boleh terganggu oleh bursa rumor yang semakin liar. Sebagai caretaker, Uston bukan wajah baru di situasi genting. Ia sudah beberapa kali memegang kendali sejak era Aji Santoso, Joseph Gombau, Paul Munster hingga Eduardo Perez, sehingga pemahaman ruang ganti sudah melekat kuat. Modal pengalaman itu membuat Uston cukup matang dalam menahan gejolak internal. Ia menjaga ritme, taktik, dan disiplin tetap tinggi meski keputusan manajemen belum turun. Persebaya Surabaya wajib tetap solid jelang laga besar tanpa harus menunggu kepastian kursi pelatih penuh terlebih dahulu. Pertarungan kunci, Alex Tanke tentang tembok Rian Irianto. Benturan keras dipastikan terjadi di laga panas PSM Makassar versus Persebaya Surabaya, di mana fokus utama langsung tertuju pada duel yang bisa menentukan arah pertandingan sejak menit awal. Pertemuan PSM Makassar dan Persebaya Surabaya kali ini menghadirkan duel menarik antara 2 figur kunci yang sama-sama menentukan alur pertandingan di kubu tuan rumah. Alex Tanke menjadi ancaman utama dengan fisik kuat, agresivitas tinggi, dan insting penyelesaian tajam. Kemampuannya menahan bola, membuka ruang, serta menusuk pertahanan lawan, menjadikan Tanke kunci dari penyelesaian skema serangan PSM, terutama dalam situasi transisi cepat dan bola-bola mati. Ia menjadi titik sentral serangan Makassar, baik umpan pendek maupun crossing area kotak penalti. Di sisi lain, Persebaya Surabaya mengandalkan sosok Rahmat Irianto, gelandang bertahan yang dalam beberapa pertandingan terakhir bertransformasi menjadi bek tengah, dengan kedisiplinan taktis serta ketenangan dalam mengawal zona pertahanan.
Perubahan posisi Rian membuat struktur bertahan Bajul Ijo lebih solid karena Rian mampu membaca pergerakan lawan, memutus suplai bola dan mengatur garis pertahanan agar tetap kompak ketika diserang secara direct oleh lini depan PSM Makassar yang menitik beratkan duel fisik. Duel ini akan menjadi pertarungan dua dunia berbeda. Agresivitas striker kontra kecerdasan bertahan. Tanke akan mencoba memaksa duel 1 lawan 1, sementara Rian akan menghindari kontak berlebihan dan memaksa Tanke keluar dari koridor favoritnya di kotak penalti. Jika Tanke mampu memecah marking dan memaksa Rian turun lebih dalam, ritme PSM Makassar akan terbuka. Namun apabila Rian berhasil menjaga jarak ideal dan memotong suplai bola lini tengah, maka serangan PSM akan teredam sejak awal fase build-up.